Dan antara sendiri sejatinya bukan suatu instrumen yang baru. Ini tuh sangat rentan untuk dikorupsi. Menurut Prof Mahfud sendiri, bagaimana tanggapan Prof terkait aksi Indonesia Gelap yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia? Bilang kabur aja dulu, dihina-hina. Tapi kemudian juga nggak ada solusi juga. Jadi demokrasi itu memberi harapan kepada kita karena di dalam demokrasi dijamin kita untuk menggugat pemerintah. Oleh sebab itu rawatlah demokrasi ini. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu karena kalau ada orang kuat, punya uang, punya kedudukan, punya pengaruh, melakukan kesalahan tidak dihukum. Tapi begitu ada orang miskin, orang lemah, tidak punya backing politik, bersalah langsung dihukum. Pak Prabowo tuh bicara gini loh. Saudara, kalau Indonesia tetap begini, pemerintah korup, di mana-mana korupsi, rakyat diperas ini, maka tahun 2030 Indonesia bubar. Kita sambut dengan hormat dan meriah kedatangan Prof Mahfud MD. Goes to kampus. Memang semua kritikan atau sifat kritis itu dimulai dari kampus. Dan mudah-mudahan saya hanya berharap bahwa dengan podcast ini bertambah terang benderang mengenai hukum. Karena permasalahan hukum itu sangat banyak. Saya menyampaikan terima kasih Prof Mahfud bersedia untuk terjun langsung dan menerima pertanyaan-pertanyaan kritis dari teman-teman. Apa kabar kampus perjuangan? Saya minta untuk tidak semata-mata mendengarkan, tidak semata-mata menyimak, tapi aktif bertanya, kalau perlu menyanggah atau mengajukan protes. Karena Prof Mahfud senang dengan mahasiswa yang seperti itu. Kita sambut Profesor Mahfud MD. Selamat siang atau sore, Pak Dekan, Pak Parulian Alitonang, Pak Profesor Topo Santoso, dan adik-adik mahasiswa dari UI maupun dari luar UI yang hadir di sini. Seperti disampaikan tadi, saya hadir ke sini untuk berdialog. Saudara boleh bertanya apa saja kepada saya. Nanti kalau saya bisa jawab dengan benar, alhamdulillah. Kalau tidak, nanti ada profesor yang satunya lagi, Profesor Topo Santoso. Karena ini collab ya dengan Escape Close, terus terang dan Escape Close. Saudara sekalian, Indonesia adalah masa depan Anda semua, mahasiswa Indonesia. Dan mahasiswa Indonesia adalah masa depan Indonesia. Ya. Oleh sebab itu, mari kita rawat negara kesatuan Republik Indonesia ini yang telah merdeka atas berkat rahmat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita menjadi seperti kita sekarang ini. Nah, saya tidak akan memberi materi, tapi akan mempersilahkan saudara bertanya kepada saya atau berdiskusi, bukan bertanya. Tadi bilang protes, mengajukan sanggahan, mengajukan pertanyaan, apa saja bisa disampaikan. Ya, ini semua kita lakukan karena kita tidak boleh pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Sekarang silakan mau tanya apa? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Syahbani dari program Pasca Sarjana Magister Hukum FHUI. Seperti yang kita tahu, di awal tahun ini salah satu penyebab atau adanya gelombang protes yang ada di seluruh Indonesia adanya efisiensi yang mana menyasar pos-pos penting termasuk pendidikan. Menurut Prof Mahfud sendiri, bagaimana tanggapan Prof terkait aksi Indonesia Gelap yang dilakukan oleh mahasiswa di seluruh Indonesia? Kemudian, menurut Prof Mahfud, bagaimana dampak dari gerakan ini terhadap proses demokrasi
dan pengambilan kebijakan di Indonesia ke depannya. Terima kasih. Indonesia gelap. Ya, kemarin Indonesia gelap itu hashtagnya bersama dengan kabur aja dulu gitu kan. Karena Indonesia ini gelap, kabur aja dulu gitu. Gelap tuh artinya Indonesia tuh tidak jelas mau kemana. Aksi yang menurut saya sah saja karena rakyat merasa gelap. Coba kalau sekarang ini apa yang paling parah di negeri ini adalah korupsi yang sejak jauh sebelum terbentuknya pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo selalu mengatakan akan memberantas korupsi. Sampai hari ini terus akan memberantas korupsi. Tapi so far sesudah 100 hari itu baru pernyataan-pernyataan yang dilihat. Karena penindakan terhadap orang yang sudah diduga korupsi, punya indikasi korupsi, sudah dilaporkan, sudah disebutkan bahkan di pengadilan bahwa saya korupsi dan melibatkan ini itu sudah ada putusannya di pengadilan bahwa kesaksian seorang terdakwa ketika yang kemudian dinyatakan itu menyebut bahwa ini disediakan untuk si ini. Sampai sekarang tidak dipanggil, diduga karena ada hubungannya dengan jabatan. Sementara yang dianggap orang tidak punya kedekatan politik malah diproses. Saya sangat suka terhadap setiap proses penegakan hukum terhadap siapapun. Tapi pasti kita semua yang punya hati nurani itu akan memprotes kalau hukum itu dijadikan alat politik. Kalau misalnya Anda dijadikan tersangka karena terbukti di pengadilan disebut oleh yang terdakwa dia yang menyuap saya, tangkap ini, masuk. Tapi Anda disebut juga oleh orang lain. Lah saya ini melakukan ini kerja sama dengan ini, dia membiayai ini, mestinya kan ini sama juga diproses. Sudah dilaporkan berkali-kali, dibilang mana buktinya. Sedangkan ini buktinya langsung ada. Itu namanya politisasi hukum. Saudara, saya ingin menjelaskan bahwa politik hukum dan politisasi hukum itu berbeda. Politik hukum itu pada umumnya baik. Kenapa? Politik hukum itu artinya legal policy. Hukum yang ditetapkan dijadikan pedoman untuk mencapai tujuan pemerintahan dan negara. Itu politik hukum. Tapi kalau politisasi hukum itu politik dijadikan hukum dijadikan alat ya untuk kepentingan politik tertentu dan itu berbahaya. Sekarang saudara, saya melihat banyak terjadi politisasi hukum. Orang yang dekat itu tidak diapa-apakan, orang yang jauh dicari-cari agar bisa diapa-apakan. Ada perkara sudah jelas kasusnya seperti pagar laut, bahwa itu kita kan sudah berteriak itu pidana, pasal sekian, undang-undang nomor sekian, tidak pernah dijawab, tetapi juga tidak pernah ditindaklanjuti. Lalu yang diambil ada orang-orang kecil seperti lurah, kamu yang buat keterangan dan sebagainya. Nah itu adalah bagian dari politisasi hukum, bukan politik hukum. Tapi kita tidak boleh putus asa, karena negara ini harus tetap kita jaga. Negara ini milik kita, bukan milik mereka yang sedang berkuasa, tapi milik kita. Oleh sebab itu kita jaga sama-sama, dan siapapun yang berkuasa tidak boleh menghalang-halangi orang ingin menuntut untuk menggunakan haknya. Cukup. Perkenalkan, saya Viva dari FHUI Angkatan 2023 S1 Prof. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah terkait instrumen Danantara. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, Danantara ini sendiri sejatinya bukan suatu instrumen yang baru. Danantara sendiri kalau misalnya kita bandingkan dengan negara lain, misalnya di Singapura, ini merupakan udah instrumen yang sudah ada lama. Menurut Prof. Mahfud sendiri, apakah Indonesia sudah siap untuk memberlakukan instrumen ini? Karena di satu sisi, ini tuh sangat rentan untuk dikorupsi, mengingat bukan termasuk instrumen yang bisa diaudit KPK dan BPK saat ini. Suka atau tidak suka, pemerintah sudah membentuk Danantara, ya, dan belum ada kasus apapun.
Tetapi kalau bicara setiap pembentukan institusi itu idenya kan bagus. Ada agar dana yang aman, tidak bisa diganggu oleh siapapun, tapi terawasi lalu digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Idenya kan seperti itu. Nah, bagaimana pelaksanaannya nanti? Ya, kita lihat perkembangannya. Kita berharap, memang agak cemas juga kita. Loh, ini kok ada sebuah institusi tidak bisa diperiksa, tidak bisa diawasi. Lalu kalau terjadi sesuatu itu apa? Oh, ada jalan keluarnya. Nanti lapor dulu ke DPR, lalu DPR lah yang memberi izin. Seperti pelanggaran HAM berat itu. Kalau mau bawa ke pengadilan, dibawa ke pengadilan, DPR dulu memberi persetujuan kepada Jaksa Agung. Ini kira-kira sama ya. Tapi kita belum tahu detailnya karena kita kan tidak pernah diberi proposal lengkap tentang itu. Tidak pernah diumumkan dan antara tuh proposalnya pertama. Cuma diumumkan maksudnya begini, lalu dilantik gitu. Apakah itu salah? Enggak juga. Karena itu ada tim ahlinya, silahkan. Kita kan belum mendalami. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama itu persoalan pagar laut. Ya, okay. Nah, ini sedikit protes ke Prof Mahfud juga. Ini kan Prof Mahfud suka yang diprotes kan. Karena kan ternyata setelah dibaca kembali sertifikat pagar laut itu terbit tahun 2023. Di mana Prof Mahfud waktu itu masih menjabat sebagai Menko. Nah, pertanyaan saya Prof, waktu terbit itu apakah Prof tidak dapat informasi atau apa-apa seperti itu? Karena di media, di podcast Prof Mahfud itu keras mengkritik pagar laut, padahal sertifikat pagar laut itu terbit di eranya Prof Mahfud sebagai menteri. Nah, itu yang saya mau tanya. Jadi waktu ketika jadi Menko itu apakah Prof Mahfud tidak dikasih tahu, ditutup-tutupi, atau Prof Mahfud memilih untuk diam? Nah, itu yang pertama Prof. Yang persoalan yang kedua soal efisiensi anggaran. Nah, ini yang lagi rame-rame ini soal efisiensi anggaran nih Prof. Karena kalau bicara soal APBN pasti itu arahnya politik hukum dan Prof Mahfud ini kan guru besar politik hukum. Nah, saya mau tanya Prof, arah kebijakan politik hukum soal efisiensi anggaran ini kemana? Karena rona-ronanya ini arah efisiensi anggaran ini untuk menggemukkan satu kementerian. Nah, itu yang saya mau tanya Prof. Karena di periode-periode sebelumnya waktu Prof Mahfud menjabat, bahkan sebelumnya di 2014 Presiden Jokowi itu saya tidak tahu, mungkin ada efisiensi anggaran tapi tidak sebesar sekarang. Nah, sekarang ini arah politik hukum efisiensi anggaran ini arahnya kemana sih Prof? Nah, Prof kan lebih bagus lah analisanya. Mungkin bisa kasih kami pencerahan terhadap arah politik hukum efisiensi anggaran itu. Oke, terima kasih Prof. Terima kasih. Tentang pagar laut ya. Waduh, saya juga baru mendengar pagar laut itu sudah dibongkar oleh masyarakat. Kan yang membongkar itu masyarakat. Apakah saya tidak menerima laporan? Sama sekali tidak, karena memang laporannya tidak harus ke Menko kalau yang begitu. Menko itu kalau kasus muncul itu pun di bidang kemenkoannya. Kasus muncul lalu terjadi masalah tidak diselesaikan di tingkat kementerian, baru dia ditarik untuk diselesaikan, dikoordinasikan. Tapi kalau hal-hal rutin itu tidak dilaporkan. Nah, itu pada waktu itu tidak menjadi kasus. Karena itu pun kan baru ditemukan oleh masyarakat, tiba-tiba ada pagar. Sesudah diselidiki, ternyata katanya di bulan Oktober tahun 2024 itu sudah ada peninjauan ya dari Ombudsman dan sudah menyampaikan ke aparat setempat, ke Polres, ke Pemda gitu, bahwa itu harus dihentikan pembangunan itu. Sudah diberitahu loh di bulan Oktober menurut Ombudsman Tangerang. Lalu menurut Ketua Umum Matalaun Anwar Pondok Pesantren juga dia sudah meninjau ke sana dan sudah memberitahu bahwa ini melanggar hukum. Tidak digubris juga. Berarti ada kesengajaan kan itu. Ada kesengajaan. Karena kan baru kita ketahui di bulan Januari, padahal Oktober sudah diketahui, tapi masih tersembunyi gitu. Nah, sesudah diketahui ngelak juga bahwa itu tidak melanggar hukum karena ada izinnya. Disitulah kemudian muncul bahwa ada proses perizinan yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena jelas menurut Undang-Undang Dasar pasal 33, bumi, air dan kekayaan alam itu dikuasai oleh negara. Dan bentuk penguasaan ini kemudian lahir dari keputusan Mahkamah Konstitusi. Ya. Keputusan Mahkamah Konstitusi itu
memutuskan bahwa penguasaan air laut itu tidak boleh diberikan kepada perorangan dan kepada swasta. Harus dikuasai negara agar membuka akses seluasnya ke publik. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 sama dilarang, tidak boleh ada pengusahaan terhadap perairan pesisir. Nah di situ adanya sertifikat sampai 263 itu jelas melanggar hukum, jelas ada kolusinya. Tidak mungkin tidak ada kolusinya. Tidak mungkin itu kesalahan administratif semata. Harusnya dimulai dari 263 sertifikat itu yang tanda tangan siapa, panggil orangnya. Kamu tanda tangannya dari mana? Kan lalu bisa diurut ke bawah. Kenapa kamu tanda tangan, siapa yang nyuruh, siapa yang mendorong, siapa yang merekomendasi. Di situ pasti akan ketemu. Bagaimana mulainya kolusi terhadap itu. Soal efisiensi, saya belum paham politik hukumnya itu kemana. Cuma substansinya itu dikatakan oleh pemerintah bahwa itu nanti dana itu akan dihimpun kemudian dipergunakan untuk sebesar kemakmuran rakyat. Nah tapi terus pemotongan anggarannya itu menjadi tidak bisa difahami oleh masyarakat karena pemotongan itu cuma sepertinya dilihat ini pagunya sekian potong sekian persen, ini potong sekian persen, tidak dipelajari satu persatu sehingga banyak hal-hal yang merupakan pelayanan dasar itu kemudian juga tidak bisa dilakukan, bahkan mungkin tidak benar. Tetapi yang dijelaskan itu mungkin saja besok pemeliharaan jalan yang bolong-bolong yang membahayakan orang itu tidak ada lagi anggarannya, lampu penerangan jalan tidak ada lagi sehingga pelayanan terhadap masyarakat itu menjadi ya terkurangi. Dan itu sebabnya kita setuju. Pemerintah harus melakukan efisiensi. Kita setuju. Karena sejak zaman Orde Baru pun inefisiensi itu bahkan dalam bentuk korupsi bocor itu menurut Pak Sumitro 30%. Berarti itu bagian dari program reformasi agar negara efisien. Tetapi efisien itu harus jelas juga. Tidak boleh hal-hal yang merupakan pelayanan kebutuhan dasar itu lalu menjadi terkena efisiensi sehingga malah rakyat rugi. Terkena efisiensi seseorang di sini untuk misalnya betul untuk memberi makan di sana, tetapi untuk memberi makan di sana cari uang dengan menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja di sini. Kan banyak tuh keluhan masyarakat yang sekarang muncul. Waduh, saya karena ada efisiensi saya diberhentikan dari pekerjaan dengan gaji misalnya sebulan 4 juta. Sementara anaknya satu dapat makan tiap hari sehari 10.000. Kan tidak imbang efisiensinya. Ada lagi? Perkenalkan, nama saya Nandito Haidar Mandiri dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia S1, Prof. Bagaimana pendapat Prof Mahfud, wacana kepolisian itu sudah tidak tepat di bawah presiden saat ini. Kepolisian ini tepatnya itu ada di bawah kementerian misalnya di Kementerian Hukum. Mengapa saya tanyakan hal tersebut? Karena setelah saya melihat di praktek-praktek kepolisian di negara lain, ternyata hanya ada 2 negara yang melihat kepolisian itu di bawah langsung presiden atau pemimpin tertinggi. Yaitu yang pertama itu adalah negara komunis Korea Utara, dan yang kedua Indonesia. Yang lainnya itu berada di bawah kementerian. Terus pertanyaan saya yang kedua, pendapat Prof, perlukah urgensi dibentuk badan khusus bila mana kepolisian itu gagal dalam melakukan upaya penyidikan atau perkara, selayaknya FBI lah kalau di Amerika Serikat itu mengambil alih kasus yang sekiranya itu kepolisian itu tidak mampu untuk melakukan hal itu. Dan pertanyaan saya yang terakhir, nah ini isu agak hangat. Bagaimana pendapat Prof ketika kewenangan penyidikan itu diabsorb ke kejaksaan, diambil alih kejaksaan karena bisa jadi argumentasinya banyak penyidik-penyidik di kepolisian itu bukan sarjana hukum, ada yang sarjana ekonomi, bahkan ada yang S1 aja enggak gitu. Jadi memegang kasus-kasus berat tuh banyak yang mangkrak gitu ya. Itu
Mungkin dari saya cukup itu saja. Terima kasih, Prof. Kepolisian di bawah kementerian. Gini, semua yang sekarang muncul di dalam wacana itu sebenarnya sudah didiskusikan lama pada awal reformasi. Dulu ketika keluhan terhadap polisi dulu itu, kenapa polisi ini tidak beres? Karena dulu selalu di bawah bayang-bayang TNI. Dulu namanya ABRI. Polisi ini anak apa namanya lah, anak bawang lah. Kadangkala diintervensi, kadangkala didikte begitu saja oleh TNI. Sehingga pada waktu itu lalu zaman reformasi itu dipisah. Keinginan masyarakat itu dipisah. Pokoknya Polri itu sendiri, aparat keamanan, kemudian TNI, aparat pertahanan, dipisah gitu. Pada waktu itu diskusi tentang polisi di bawah sebuah kementerian itu sudah muncul. Ada yang bilang di bawah Kejaksaan Agung, ada yang bilang di bawah Kementerian Dalam Negeri, ada yang bilang di bawah Kementerian Kehakiman, ada yang bilang kembalikan aja menjadi di bawah Menteri Pertahanan sehingga Menko-nya itu apa namanya Hankam, Menteri Hankam gitu. Tetapi pada waktu itu pilihan politiknya polisi itu langsung di bawah presiden bersama TNI karena dia disebut sebagai alat negara. Nah, alat negara tuh langsung ke presiden. Itu pilihan politiknya, bukan itu yang benar, tapi pilihan politik. Pilihan politik itu apa sih? Pilihan politik itu yang disepakati oleh para pembuat peraturan itu. Kekuatan politik buat aturan begitu, ya diputuskan udah polisi sendiri sekarang. Dimulai dengan TAP MPR nomor 6 dan 7. Dipisah dulu, itu zaman Pak Wiranto. Kemudian dituangkan di dalam TAP MPR di zaman Gus Dur itu. Kemudian sesudah itu masuk di dalam Undang-Undang Dasar tentang pembagian fungsi ini. Nah, apakah itu bisa diubah? Ya bisa saja. Hukum itu kan produk politik ya. Hukum itu adalah resultante kesepakatan para pembentuknya sesuai dengan kebutuhan politik dan situasi saat itu. Kalau sekarang dianggap kembalikan gitu, ya bisa saja kalau politiknya bersepakat untuk itu. Meskipun bisa saja lebih berbahaya. Ya, bisa saja lebih berbahaya kalau misalnya Polri ini di bawah kementerian. Karena kementerian itu jatahnya partai politik. Kalau nanti menterinya itu diserahkan kebetulan milik partai tertentu yang menang pemilu atau berkoalisi dalam pemilu, itu bisa juga tidak bagus. Sehingga polisi lebih bagus independen dalam ide yang seperti ini. Tapi melihat situasi sekarang, mungkin kita perlu diskusi lagi tentang ini, bagaimana sebaiknya polisi ini. Tetapi supaya diingat, polisi ini sangat penting bagi kelangsungan suatu negara. Ya, oleh sebab itu kita harus jaga ini, bukan harus dimusuhi, tapi diperbaiki. Karena kalau dilihat polisi sebagai sebuah bangunan, sebagai sebuah musik pertahanan gitu ya, kegiatan keamanan negara, itu kan sangat penting. Saya selalu katakan begini loh, gimana Anda bayangkan kalau suatu saat karena polisi dituding terus apa bayar gitu terus, dituding gitu terus, lalu polisi bilang memenuhi keinginan masyarakat dengan ini, polisi ingin menghukum dirinya sendiri. Kami menyatakan tidak kerja 1 hari. Kalau sekali-kali dimusuhi lalu polisi menyatakan mogok, bukan melawan, mogok gitu. Anda mau minta tolong pada siapa kalau ada kasus hukum? Mau melapor kepada siapa? Nah, oleh sebab itu kita sadarin. Mari kita tata kembali urusan polisi ini agar lebih baik. Sehingga saya sering katakan polisi itu sebenarnya tidak jelek-jelek amat sih. Yang bagus sekali banyak kalau secara orang perorangan. Bahkan jauh lebih banyak yang bagus jika dihitung perbandingan jumlahnya. Yang jahat-jahat itu kan yang di kota-kota yang suka backing korupsi, backing pertambangan, backing mafia ini, mafia judi, mafia apa itu yang jahat tuh kalau dihitung sedikit. Tapi yang di bawah-bawah itu sudah bekerja dengan baik, tinggal memperbaiki atasnya ini.
Memperbaiki aturannya siapa? Presiden. Hanya presiden. Gitu. Apalagi tadi? Itu ya pertanyaannya kan itu aja kan? Cukup ya? Hah? Oh iya, sampai lupa apa tadi? Oh, badan khusus dan penyidik ya. Ingat saya sudah duduk. Pertama, gimana kalau dibentuk badan khusus sih kalau polisi misalnya gagal menyerahkan ini nyelesaikan ini tidak jalan, gimana dibentuk badan khusus? Itu dulu sudah dipikirkan juga. Oleh sebab itu kita membentuk KPK. KPK itu maksudnya begitu. Hal-hal yang rutin tidak bisa itu diambil alih. Bisa diambil alih oleh KPK. Hal yang masuk ke KPK, misalnya KPK terlalu banyak, bisa, ini agak sepele serahkan ke polisi lalu disupervisi. Kalau tidak ditarik lagi. Sebenarnya sistemnya sudah bagus. Kita kalau kasusnya korupsi ya, kalau kasusnya korupsi itu kita punya 3 badan penyidik, polisi, KPK, Kejaksaan Agung. Nah, aturannya nih, kalau satu kasus sudah ditangani oleh polisi, KPK dan Kejaksaan Agung tidak boleh masuk. Kalau ini sudah Kejaksaan Agung, KPK dan polisi, begini, tidak boleh saling masuk. Tapi KPK menurut undang-undang dia yang mempunyai kewenangan tertinggi. Karena apa? Karena dia siap melakukan supervisi dan bisa mengambil alih kalau kasus itu macet. Nah, selama ini KPK tidak berani. Malah kasusnya KPK nanti yang diambil sendiri karena tidak berani dia. Soal penyidikan diambil oleh Kejaksaan Agung. Itu sekarang sedang terjadi diskusi. Ya, apakah sebaiknya penyidik itu hanya Kejaksaan Agung, karena ada bilang Jaksa Agung penyidik tunggal, tapi polisi bilang enggak juga di kami gitu. Nah, ini sekarang sedang menjadi diskusi. Nanti Pak Topo saya minta ini yang menjelaskan karena menyangkut hukum pidana spesifik tentu ya, dan yang lain-lain tadi. Berikutnya saya undang Prof. Topo Santoso dulu untuk menanggapi, dan Anda boleh bertanya. Sini Pak. Iya, sudah. Makasih Prof. Mahfud. Nah, untuk teman yang tadi bertanya soal penyidikan, ini agak rumit memang. Jadi dari awal kemerdekaan soal penyidikan ini dalam tanda petik jadi arena rebutan gitulah, kurang lebih ya kalau sosiologi hukumnya. Tapi saya mengikuti dari beberapa putusan MK dan di situ jelas penyidik itu pertama bukan hanya polisi, tapi polisi penyidik, jaksa juga penyidik untuk beberapa tindak pidana khusus. Bukan hanya itu, juga ada PPNS sesuai KUHAP juga ya. Dan ada lagi penyidik dari institusi tertentu. Misalnya kita tahu KPK punya penyidik yang di luar polisi, di luar jaksa. Juga misalnya OJK dan mungkin lembaga lain. Sehingga di rancangan KUHAP setahu saya penyidik itu nanti tidak dibatasi hanya polisi, jaksa, PPNS. Tapi juga mungkin ada lembaga lain. Itu satu. Yang kedua, bagi saya yang penting soal penyidikan, bukan, tadi saya sepakat dengan Prof. Mahfud. Soal institusi ini, di bawah institusi ini saya kira itu adalah politik hukum yang sudah dibicarakan panjang lebar. Ya, sehingga untuk menyatakan bahwa lembaga ini pantasnya di bawah kementerian dan sebagainya itu sepertinya isu yang sangat rumit ya, sangat rumit dan juga sangat panas mungkin. Tapi bagi saya yang terpenting adalah untuk suksesnya penuntutan di pengadilan perlu penyidikan yang sukses pula. Sehingga antara penuntut umum, ya JPU, jaksa ya, yang nanti akan melakukan penuntutan ke pengadilan, dengan penyidik itu harus ada hubungan yang sangat baik, koordinasi yang sangat baik. Jangan sampai JPU itu sampai ke pengadilan, misalnya baru ketemu saksinya di situ, baru ketemu ahli yang akan diperiksa di situ. Tapi dia harus mengikuti proses penyidikannya sejak awal. Makanya di KUHAP itu ada dimulainya penyidikan, ada pra penuntutan dan sebagainya. Jadi mumpung lagi pembahasan KUHAP, saya yakin teman-teman mahasiswa dan para akademisi juga mengikuti isu pembahasan KUHAP ini ke depan. Tapi intinya kita ingin penegakan hukum yang profesional, yang anti korupsi, yang berintegritas. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Prof. Mahfud. Ada lagi? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, perkenalkan nama saya Kaila Azhara dari S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ya.
Menurut Velocity Globe, itu merupakan situs penelitian di dunia. Indonesia masuk ke dalam 10 negara dengan gaji terendah di dunia, tepatnya di urutan ke-10. Dengan Jawa Tengah UMR 2,1 juta dan DKI Jakarta 5,3 juta. Dengan pendapatan rata-rata yang cukup rendah, bagaimana sampai akhirnya di Indonesia mencapai pendapatan yang bisa memberikan kesejahteraan yang cukup untuk masyarakatnya. Walaupun karena kita ketahui tidak selamanya negara yang kaya pun masih terdapat beberapa masyarakat yang secara finansial cukup kurang. Apakah ada keterkaitannya dengan politik yang berjalan saat ini di kenegaraan ini, atau murni karena kurangnya kemampuan masyarakat untuk berekonomi dan berbisnis? Ya. Kalau nanti tolong ya Pak Topo, nanti tolong tambahin. Kalau menurut saya gaji di Indonesia terendah itu kalau ukurannya sebenarnya dolar ya. Kalau gaji terendah menurut dolar itu berapa sih? Kalau diukur dengan dolar kita kecil sekali. Tapi kalau dibandingkan diukur dengan rupiah, sebenarnya apalagi untuk pegawai-pegawai sudah ada ketentuan tentang UMR, untuk pegawai negeri gajinya banyak, dan biasanya orang menghitung gaji itu beda dengan menghitung pendapatan. Gaji Anda boleh tertulis di dalam SK gaji Anda hanya 6 juta, tapi take home pay-nya bisa 20 juta. Ada tunjangan ini, bantuan itu, apalagi kalau pejabat. Kayak menteri itu berapa? Menteri gajinya 18 juta. Kecil kan? Tapi nanti ada remunerasi. Ada dana operasional. Yang kalau dijumlah itu semua bisa 150 juta. Sementara keperluan sehari-harinya sudah ditanggung juga. Mobilnya, makannya, sopirnya, apanya. Itu ya. Itu kalau saya bicara menteri. Tinggi sebenarnya pendapatannya. Termasuk pegawai negeri itu rata-rata udah cukup lah. Kalau mau dikatakan cukup apa enggak. Sesuai dengan apa? Lingkungan ekonomi kita, kemampuan masyarakat kita, daya beli dan ketersediaan barang-barang yang dibutuhkan dengan harga berapa, biasanya masih terjangkau secara rata-rata. Tapi bahwa dikatakan gaji kecil itu iya. Cuma begini, yang saya dulu tidak setuju. Itu kenapa hakim itu banyak korupsi? Karena gajinya kecil. Lalu dinaikkan jadi hakim. Tetap aja korupsi banyak. Sementara polisi loh, kenapa polisi itu gajinya harus lebih besar? Kenapa? Kalau negara tidak aman, hakim pun tidak aman. Lo kata guru, lo harus guru dong yang naik gajinya. Kalau tidak ada guru, mana bisa jadi hakim, mana bisa jadi polisi? Semuanya ukurannya uang. Oleh sebab itu, kalau kita menjaga negara ini, mari ukurannya bukan uang, tetapi pengabdian dan efektivitas dalam kerja. Jangan semua diukur dengan uang, akhirnya negara ini tidak mampu membayar. Biarlah ada yang menghitung penghargaan itu yang layak berapa untuk setiap tugas, ya. Berapa sih yang layak? Ada yang ngitung secara objektif. Lalu ditetapkan itu sesuai dengan kemampuan negara. Anak SMA sekarang ini, selamat datang. Anak SMA berani datang ke kampus Fakultas Hukum UI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan semuanya, nama saya Abdul Aziz At-Tamimi dari SMA Negeri 109 Jakarta. At-Tamimi 109. Oke. Betul sekali Prof. Mungkin pertanyaan yang akan saya sampaikan ini betul-betul umum, bahkan sangat sederhana sekali Prof. Tapi berdasarkan pertanyaan dari Mas Mbak sekalian yang tanyakan, mungkin ini akan bersinggungan Prof. Menurut Profesor sendiri, apakah Indonesia masih memiliki sebuah harapan untuk bertransformasi menjadi negara yang maju? Dan langkah apa yang harus dilakukan oleh negara kita atau bangsa kita menurut pandangan seorang Prof. Mahfud itu sendiri, dan untuk memperbesar harapan tersebut? Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aziz At-Tamimi mungkin terpengaruh oleh tagar Indonesia gelap sehingga mencari harapan, ada nih harapan gitu ya. Ada gini Mas Aziz, saya ngutip Jalaluddin
Rumi di dalam kitab Masnawi, seperti paling tidak 2 kali dalam 2 bulan ini saya mendengar kutipan itu, satu dalam tulisan, satu dalam secara lisan dari Pak Sukidi. Jadi katanya Jalaluddin Rumi itu bilang begini, kalau kamu merasa di sekelilingmu gelap gulita, itu, maka cobalah lihatlah dirimu. Mungkin kamulah salah satu lilin itu yang bisa menerangi. Artinya apa? Tidak pernah ada saran dari siapapun untuk berputus asa. Saudara katanya, apa masih ada harapan? Masih. Nah, masihnya gimana? Gini. Masihnya bagaimana dan halangannya apa? Berdasar perhitungan resmi, dan sudah dibuat peta jalannya, roadmap-nya oleh pemerintah. Sejak tahun 2010 Presiden SBY itu sudah mengeluarkan perpres tentang Indonesia Emas. Nah, di situ dihitung perekonomian kita, sosial politik kita itu Indonesia akan mencapai kejayaannya di tahun 2045. Itulah Indonesia Emas. Bagaimana kita menghitung itu? Ya, sumber daya alam kita yang luar biasa kayaknya, yang pernah dihitung oleh Ketua KPK Abraham Samad. Kalau potensi korupsi dari sektor pertambangan saja bisa dilakukan untuk ditutup agar tidak terjadi korupsi sektor pertambangan saja, maka setiap kepala dari saudara ini setiap bulan bisa mendapat uang 20 juta. Itu ceramah Abraham Samad di kampus UI ini ketika dia masih menjadi Ketua KPK. Itu baru sektor pertambangan. Artinya kita memang kaya raya, baru tambang, belum hutan, belum laut, ya, belum panas bumi, ya, belum tanah-tanah kita yang subur. Udahlah, kita bisa sampai ke Indonesia Emas. Karena hitungan tahun 2012 saja udah sebegitu, 20 setiap kepala. Manusianya juga bisa diandalkan SDM-nya. Karena manusia itu semakin penduduk Indonesia makin lama semakin maju. Seperti sekarang kita biasa berada di sini dari mana-mana yang dulu tidak pernah terbayangkan sebelum ada Indonesia merdeka. Jadi asa atau harapan itu ada, modalnya yaitu geografi dan demografi kita. Ya, alam dan penduduk itu bisa mendukung. Karena penduduk kita besar dan cukup cerdas juga kalau disekolahkan, disediakan biaya yang cukup gitu. Pulaunya 17.508 pulau, penduduknya 280, itu nanti ke 2045 itu hebat Indonesia. Udahlah, sudah dihitung perkembangannya. Setiap tahun perkembangan jumlah dokter akan berjumlah sekian, tahun sekian jumlah insinyur pertanian sekian, ahli kebidanan sudah dihitung semua, sehingga nanti tahun 2045 itu potretnya seperti ini, Mas Aziz. Pendapatan per kapita itu akan berada di angka 23.930 US dollar. Kalau kita bekerja biasa-biasa aja, nggak usah mati-matian lah. Pokoknya jangan terlalu banyak korupsi lah gitu. Korupsi dikit-dikit masih bisa sampai ke situ. Pendapatan per kapita 23.930 US dollar. Sekarang baru 4.670 sekian. Di situ besok usah di segitu. Yang kedua, tidak akan ada orang miskin ekstrim. Nol miskin ekstrim. Bersih Indonesia. Mungkin ada orang yang mau dianggap miskinnya di bawah kemiskinan umum, tapi tidak ekstrim benar, itu akan ada kira-kira 2% atau 3%. Yaitu mereka yang pendapatannya setiap hari di bawah 1,90 US dollar. Itu jumlahnya 2% dari penduduk, dan itu akan ditangani oleh negara dengan bantuan-bantuan sosial. Tidak ada orang miskin di Indonesia. Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi keempat terbesar di dunia. Keempat terbesar di dunia. Mana? Kok nomor 4? Yang nomor 1 siapa? Hampir dapat dipastikan RRC akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 1 di tahun 2045 itu. Yang kedua India, yang ketiga Amerika, yang keempat Indonesia, yang kelima Jepang. Kalau Indonesia ugal-ugalan mungkin Jepang nomor 4, tapi Indonesia minimal nomor 5 di tahun 2045.
Jadi itulah harapan kita. Terus bisa enggak Pak itu dicapai? Kalau misalnya pemerintah kok seperti ini, seperti kurang serius untuk melalui peta itu, gitu ya. Bisa. Karena kita menganut demokrasi. Demokrasi itu meniscayakan terjadinya sirkulasi kekuasaan. Siapapun berkuasa harus berganti pada saatnya. Nah kalau Anda ugal-ugalan mungkin ya digantinya lebih cepat dari kenormalan. Karena ini negara demokrasi. Jadi demokrasi itu memberi harapan kepada kita karena di dalam demokrasi dijamin kita untuk menggugat pemerintah. Oleh sebab itu rawatlah demokrasi ini. Dan kita menganut demokrasi konstitusional. Gitu. Nah cuma saya mengatakan ada harapan itu ada. Karena modal geografi dan demografi serta sistem kenegaraan kita. Ya, yaitu yang menganut sistem demokrasi. Nah itu harapannya. Tapi ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Oke, 2045 mungkin kita mencapai Indonesia emas dengan potret tadi. Pendapatan per kapita, kehidupan ekonomi, orang sekolah, orang miskin, dan sudah selesai dihitung semua oke gitu. Tapi ada satu kekhawatiran. Itu semua bisa dicapai kalau Indonesia tidak bubar. Kalau Indonesia tidak bubar sampai tahun 2045 dicapai. Loh Pak, kok ada pernyataan bubar? Itu yang nyatakan itu Pak Prabowo. Coba nanti di googling. Pernyataan-pernyataan Pak Prabowo di bulan Juni kira-kira tahun 2018. Indonesia Pak Prabowo tuh bicara gini loh. Saudara, kalau Indonesia tetap begini, pemerintah korup, di mana-mana korupsi, rakyat diperas ini, maka tahun 2030 Indonesia bubar. Pidato Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo tahu, sebagai kita bersyukur alhamdulillah beliau jadi presiden, pernah mengatakan ini. Kata Pak Prabowo, kalau ketidakadilan terus dibiarkan, korupsi dibiarkan merajalela, Indonesia akan bubar di tahun 2030. Udah sampai 2045, kurang berapa tahun tuh? 5,5 tahun lagi bubar. Kata Pak Prabowo nih. Kalau saya tidak bilang kata Pak Prabowo, saya bisa ditangkap nanti pulang dari sini. Karena yang berkata Pak Prabowo, saya katakan nih Pak Prabowo. Terus pada waktu itu Juni nih tahun 2018 terjadi diskusi, Pak Prabowo, Anda mengatakan itu dari nama, dari mana nih pemerintah di Bapak SBY sudah membuat hitung-hitungan cermat oleh lembaga-lembaga kredibel, lembaga keilmuan bahwa siapapun akan yakin bahwa tahun 2045 itu akan menjadi Indonesia emas. Loh, itu ada bukunya kata Pak Prabowo. Buku apa? Gitu. Buku itu judulnya Ghost Fleet, Barisan Setan. Nah, Barisan Setan ini sebuah buku tentang artificial intelligence yang ditulis oleh P.W. Singer. Isinya itu ada satu frasa di situ. Satu kalimat saja kita. Pada tahun 2030, di mana pada saat itu Indonesia sudah tidak ada, maka yang terjadi adalah perang di dunia ini adalah perang artificial intelligence. Nah, Pak Prabowo mengatakan, 2030 tidak ada. Terus orang berdebat, Pak itu kan novel, bukan buku ilmiah, itu novel artificial intelligence, bukan hasil penelitian, gitu. Nah, tapi kekhawatiran Pak Prabowo waktu itu saya bela. Ketika orang menyerang dia di ILC-nya Bang Karni Ilyas, semua bilang Prabowo ini ngawur, ini kan dikeroyok kan oleh pengikut-pengikutnya pada waktu ya, oleh orang yang anti Pak Jokowi lah, yang anti Pak Prabowo. Diserang. Saya bilang Pak Prabowo benar.
Kalau korupsi dibiarkan merajalela, kesewenang-wenangan dibiarkan, rakyat miskin terus selalu ditindas, dirampas hak-haknya tanpa ada yang membela, bisa Indonesia bubar sebelum tahun 2045. Bisa, banyak negara yang hancur karena itu kan. Itu kalau tadi ini banyak yang pakai dalil-dalil Al-Quran nih. Ini 1, 2, 3 saya ceritain. Nabi itu pernah bercerita gini deh. Ini. Suatu saat Nabi didatangi oleh seorang keluarga aristokrat di Madinah. Aristokrat itu satu kaum yang sangat dihormati, kaya, terhormat, tapi punya anak yang kleptomania. Kleptomania itu apa? Punya penyakit suka mencuri. Pokoknya kalau ada kesempatan mencuri, curi aja meskipun tidak perlu. Ada punya HP orang ketinggal di sini, diambil masukkan sini. Padahal dia punya HP banyak di rumah. Suatu saat ini ketangkep. Ini anaknya keluarga Bani Makhzum. Lalu keluarga Bani Makhzum kan orang kaya raya, terhormat, malu. Anaknya dituduh mencuri. Maka dia datang kepada Nabi Muhammad. Meminta pengampunan. Mengutus anak angkatnya Nabi Muhammad. Tolonglah bilang ke Nabi Muhammad. Pokoknya anak saya jangan dihukum. Barang yang dicuri akan dikembalikan berkali-kali lipat. Tapi jangan dihukum anak saya. Malu saya, cuma curi segitu kan. Maka Nabi Muhammad bilang gini nih. Yang jawaban untuk Anda tadi Aziz. Nabi Muhammad bilang gini. Hei katanya. Hancurnya negara-negara besar di masa lalu itu. Itu karena kalau ada orang kuat, punya uang, punya kedudukan, punya pengaruh, melakukan kesalahan tidak dihukum, tapi begitu ada orang miskin, orang lemah, tidak punya backing politik, bersalah langsung dihukum. Itu ketidakadilan. Orang miskin langsung dihukum, orang kaya tidak dihukum. Itu negara-negara yang segitu, negara besar sejak dulu hancur karena itu. Dulu ada Mesir, ada Cina, ada Italia, Iran, dan sebagainya. Itu dulu bangsa-bangsa yang besar. Mereka yang punya peradaban maju, tapi hancur semua pada saat-saat itu. Kenapa? Karena ketidakadilan. Sehingga Nabi Muhammad saat itu lalu mengatakan, "Fa wallahi lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat sataqattu yadaha." Maka agar negara itu aman, seumpama anak saya saja, Siti Fatimah mencuri, saya potong tangannya. Sekarang ada orang mau motong tangan anaknya? Tidak ada. Dilindungi kalau anak kan. Jangankan anak, teman aja dilindungi. Orang dekat politik aja dilindungi. Nah itu yang saya katakan, Pak Prabowo benar kalau keadaan seperti ini. Tunggu tahun 2030 kata Pak Prabowo. Tapi insya Allah tidak, karena yang mengatakan ini Pak Prabowo, dan Pak Prabowo sekarang sudah jadi presiden. Pasti tahu caranya agar tahun 2030 tidak menjadi lebih jelek dari sekarang. Masih ada lagi? Oke. Saya izin bertanya Bapak dan mohon dikoreksi jika saya salah. Sempat Bapak mention untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu membutuhkan SDM yang berkualitas. Dan seperti yang kita tahu dan teman-teman pasti sudah memahami, SDM yang berkualitas dihasilkan dari pendidikan yang baik dan layak untuk semuanya, tidak hanya di wilayah kota namun di wilayah pelosok yang belum terjamah dengan pemerintah. Lalu yang saya tanyakan di sini, untuk pemotongan anggaran biaya pendidikan yang dialihkan ke kebijakan makanan bergizi gratis, apakah nantinya hal tersebut tidak akan berpengaruh dengan keberlangsungan negara ini? Serta apakah dapat dikatakan bahwa kebijakan makan bergizi gratis dapat menjadikan masyarakat Indonesia memiliki mentalitas yang bergantung pada negara yang akan mengatakan pasti tetap bisa makan walau tidak bekerja. Terima kasih. Pertanyaan dan pernyataan ini kemarin muncul di banyak demonstrasi mahasiswa di berbagai tempat. Itu gimana sih makan gizi gratis itu, apa tidak malah menyebabkan orang mempunyai mentalitas bergantung pada belas kasihan?
kata anak Papua yang katanya agak berbeda, lebih maju lah dari anak-anak di Jawa. Anak Papua kemarin berkumpul tuh yang SD SMP. Kami tidak butuh makan gratis. Kami butuh pendidikan gratis. Itu kata anak Papua ya, bukan kata Pak Mahfud. Nanti dicari di YouTube lagi. Itu anak Papua cerdas tuh, anak Papua tuh. Nah oleh sebab itu betul Mbak. Jadi Indonesia emas, Indonesia maju itu butuh orang yang terdidik, SDM yang berkualitas. Itulah sebabnya ketika reformasi dikatakan anggaran pendidikan itu minimal 20% dari APBN. Karena kita mau nyongsong tahun 2045 itu perlu mencetak kader-kader bangsa yang lebih berkualitas. Oleh sebab itu ini harus menjadi prioritas. Ini belum terlalu, kita banyak kesalahan sampai saat ini, tapi belum terlalu jauh untuk kembali melakukan reorientasi. Ya, kembali melakukan reorientasi agar peta jalan kita menuju Indonesia Emas tahun 2045 itu bisa kita lalui. Satu lagi tetap perempuan, baru sudah itu nanti lagi. Silakan. Bapak terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan saya Mutia Dika Azahra dari Sarjana Hukum FHUI. Saya ingin bertanya karena dengan hangatnya isu terkait kembalinya duifungsi ABRI nih Prof. Menurut pendapat Prof Mahfud sendiri, perlukah Indonesia kembali memperlakukan duifungsi ABRI? Atau sebenarnya Prof sendiri tidak merekomendasikan duifungsi ABRI melihat bagaimana pengalaman Indonesia di selama Orde Baru? Terima kasih Prof. Saya kira kalau saudara tanya saya, kita kembali ke ide reformasi dulu. Salah satu pesan pentingnya itu kita akan membangun pemerintahan atau negara dengan prinsip supremasi sipil. Sehingga ABRI atau TNI itu adalah menjadi aparat pertahanan, polisi menjadi keamanan. Nah itu ide reformasi kita dan itu diperjuangkan dengan berdarah-darah. Nah tetapi kemudian ada kecenderungan lagi, kok ini kadangkala sipil nih kalau memerintah lebih ABRI dari ABRI katanya. Korupsinya lebih besar, lebih kasar gitu sehingga orang, nah kalau gitu kembali aja deh ke biar ABRI lagi gitu. Ada yang berpikir gitu. Bahkan salah satu hasil penelitian, nah bukan penelitian, jajak pendapat ya, jajak pendapat objektif yang dilakukan secara rutin oleh Litbang Kompas dan lembaga lain. Apa institusi yang paling terpercaya? Institusi paling terpercaya itulah TNI. Paling terpercaya, selalu tinggi. Nomor 1 kepresidenan waktu zaman Pak Prabowo, Pak Jokowi itu presiden nomor 1, TNI nomor 2 dan seterusnya ke bawah. Yang paling mendapat kepercayaan publik sehingga orang sekarang ya sudahlah TNI aja, orang sipilnya selfish kayak gitu. Sehingga penyakit lama itu mulai muncul. Oleh sebab itu saya mendukung supremasi sipil agar proporsional, negara demokrasi itu supremasi sipil karena biasanya kan begini kalau di dalam teori. Kalau TNI, kalau militer itu di mana-mana yang dirusak demokrasi. Kalau polisi di mana-mana korupsi kan gitu. Itu penyakit di berbagai negara. Di Indonesia enggak ada penyakit gitu. Itu di negara lain. Nah, tapi kalau keadaannya seperti sekarang, orang kemudian menjadi iya ya, mau diapain? Wong sipilnya begitu juga gitu. Sipilnya tidak bermutu, koruptor itu dimotori oleh orang sipil, bahkan juga tampilnya TNI kembali, itu kan orang-orang sipil yang mendorong juga banyak, politisi-politisi sipil yang ingin mencari cantolan, ingin apa gitu. Nah oleh sebab itu mari kita berjuang demokrasi. Dan kalau demokrasi diperjuangkan dengan benar pada akhirnya supremasi sipil itu akan memperoleh tempatnya dan TNI atau militer juga akan ada pada tempatnya yang tepat. Saya tahu pertanyaan saudara ini karena sekarang sedang terjadi gejala kembalinya TNI ke duifungsi kan. Ya saya tahu, maka jawaban saya begitu. Oke, sekarang yang putra, nih yang belakang ini dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Emir Prof dari FISIP dari HI.
ada kekhawatiran dari teman-teman mahasiswa, tapi ada juga fakta politik yang terjadi saat ini. Kayak contoh tadi hukum tuh hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Contoh di kasus yang udah nyata-nyata kita lihat di yang udah begitu telanjang ya di kasus PIK 2 misalnya. Ya udah tahu pelakunya secara politik, tapi kemudian kan tidak ada, ajaib kan 30 km pagar, tapi nggak ada tersangkanya satupun, yang tersangkanya malah ketua RT yang bisa nguasain, hebat sekali lah ketua RT-nya gitu loh. Nah cuma khawatirnya kan publik ini putus harapan, ya terus frustasi, dan akhirnya ya kita khawatir kan 98 terulang lagi ya. Anak teman-teman muda ini kayak putus harapan jadinya. Bilang kabur aja dulu dihina-hina. Tapi kemudian juga nggak ada solusi juga buat teman-teman ini setelah lulus. Kan kita bicara mereka adalah calon tenaga kerja, bukan cuma sekedar calon pemimpin, tapi yang paling dekat adalah calon tenaga kerja. Sementara lapangan pekerjaan nggak ada. Nah, jadi bukan cuma sekedar kita bicara jangan sampai negara bubar, tapi realitasnya adalah ini kok kayaknya bubar ya kalau dengan kekhawatiran seperti itu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang saling menghindar untuk menunjuk siapa pelaku tindak pidana korupsi dan kolusi dalam pagar laut itu. Pagar laut di Tangerang. Kan sudah jelas, sesudah orang semula itu disembunyikan. Sesudah ribut diketahui orang, ada yang membela bahwa ini tadinya empang. Gitu. Ada yang punya. Tapi sesudah dijelaskan secara ilmiah tidak pernah ada empang di situ. Lalu ditemukan bahwa itu sudah ada sertifikatnya dalam bentuk HGB. Lihat kan HGB keluar baru di Tangerang. Sebanyak 263 itu kan pasti kolusi. Pasti dicari dari 230 pasti ada yang tanda tangan. Lalu di balik tanda tangan ada dokumen. Apa pendukungnya? Nah itu pelakunya. Tapi tidak ada yang berani melakukan itu sampai sekarang. Kenapa? Karena diduga ini kolusi dengan berbagai, dengan aparat, dengan Pemda, dengan BPN, dengan Lurah, dengan semua ini. Sehingga lalu sampai sekarang memang aneh, kok tidak ada ya yang menyebut gitu bahwa ini memang korupsi. Tidak ada yang nyebut, padahal sertifikatnya ada yang tanda tangan. Itulah orangnya dulu. Itu cara masuk. Nah, lalu gimana sih caranya kalau keadaan seperti itu? Yang saya katakan politisasi hukum. Nah caranya reorientasi dong. 4 hari yang lalu saya ceramah di Pemda Yogyakarta tentang reorientasi kehidupan bernegara kita sesuai dengan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya berdasar undang-undang dasar kita. Ya reorientasi itu karena sekarang ini kan terjadi disorientasi terus terang. Penegakan hukum harus begitu menurut Pancasila dan undang-undang dasar dan undang-undang lain, tapi berbelok ke sini. Artinya apa? Dia disorientasi. Oleh karena sedang disorientasi harus reorientasi. Apa akibat dari sebuah disorientasi yang tidak segera direorientasikan? Itu akan terjadi distrust. Disorientasi, distrust, ketidakpercayaan. Orang tidak percaya lagi. Itu apa sih kok ngomong-ngomong aja? Tidak percaya. Lalu orang mulai berbuat sendiri. Muncul yang ketiga namanya disobedience. Pembangkangan. Nah sekarang kan udah banyak tuh orang mulai membangkang-bangkang. Sudah mulai berani melakukan perlawanan. Nah kalau ini terus tidak diselesaikan, disintegrasi. Disorientasi, distrust, disobedience, disintegrasi. Itu urut-urutannya terjadinya kehancuran sebuah negara. Kalau dipandang dari penegakan hukum. Oleh sebab itu apa Prof yang harus dilakukan? Ya reorientasinya itu hanya bisa dalam situasi seperti sekarang ini dilakukan oleh Presiden dengan langkah-langkah yang tegas dan nyata. Yang lain tidak bisa menurut saya. Yang lain itu semua dilawan. Kalau Presiden bisa. Kalau terus begitu kabur aja dulu gitu.
kabur aja dulu tuh. Kalau orang Jawa itu kalau disiksa itu pertama ngalah. Udahlah ya udah gitu. Tapi kalau keterlaluan ngalih. Nah, kabur tuh ngalih. Ngalah ngalih. Kalau sudah begitu ndak bisa juga ngamuk. Ngalah ngalih ngamuk. Itu adalah apa? Semacam pedoman yang dipakai di hati orang-orang pergaulan di Jawa. Itu yang biasa terjadi, saudara. Dan sejarah selalu berputar begitu di Indonesia juga. Oleh sebab itu segera melakukan reorientasi agar sesudah orang berpikir ngalih aja, loh nggak bisa ngalih juga, mesti nggak bisa, ngamuk. Ngalah ngalih ngamuk itu adalah semboyan yang ada di Jawa yang dulu berlaku di keraton-keraton ketika orang melakukan perlawanan terhadap pemerintahnya yang dianggap sewenang-wenang. Saudara, menurut saya yang bisa melakukan memimpin ini untuk saat-saat ini hanya presiden. Yang lain kayaknya banyak yang tersandera sih. Nggak ada kan yang berani kan? Nggak ada kan? Coba siapa tuh yang berani? Nggak ada. Ketika minta maaf nangkap seseorang, alasannya ini cukup bukti karena pengadilan menyebut orang ini menyebut bahwa dia juga nyuap saya, tangkap sekarang. Tapi ada yang lain, ada di putusan pengadilan disebut, nggak berani, meriksa aja nggak berani apalagi nangkap. Nah itu yang sekarang terjadi di negeri ini. Politisasi hukum itu yang sedang terjadi sekarang ini. Saya tidak membela siapa-siapa, saya membela tegaknya hukum. Oke, ini yang mudah-mudahan yang terakhir. Terima kasih Pak Prof atas kesempatannya. Jadi ini sebenarnya pertanyaannya ini rada beda dengan topik yang tadi dan sebenarnya ini isu lama. Cuman karena ketemunya sama Prof baru sekarang ya saya tanya sekarang aja. Jadi mengenai Mahkamah Konstitusi, karena kan sebetulnya ini sesuai pernyataan Bapak juga, maaf kalau salah dikoreksi, saya baca di Kompas. Bapak pernah berbicara dulu mengenai pas saat putusan nomor 70 tahun 2023 yang tentang batas usia presiden itu. Nah, Bapak bilang Bapak mengakui tidak menyukai putusan tersebut, tetapi karena udah kejadian ya udah, dan tidak menyukainya karena ide awalnya Mahkamah Konstitusi itu sebagai negatif legislatur. Tapi pertanyaan saya Prof, bukankah itu sebenarnya semua permasalahan ini bisa kita tarik balik kepada putusan MK yang tahun 2011 yang membatalkan UU MK yang pasal 57 ayat 2A kalau saya tidak salah ingat, yang mana di situ jelas-jelas memang sudah membatasi fungsinya MK supaya tidak berpindah menjadi positif legislatur. Nah, pada saat itu salah satunya tentunya ketuanya Bapak sendiri, ketua MK-nya. Jadi apakah mungkin ada sedikit pertanggungjawaban dari Bapak sendiri, Prof sendiri atas terjadinya perpindahan ini Prof? Karena yang kejadian bahkan yang tadi sempat disinggung juga yang tentang wakil presiden yang sekarang itu kan karena MK ini sekarang ada kemampuan untuk menjadi positif legislatur itu. Jadi apakah ada efeknya, nalar saya benar atau tidak Prof, bahwa ada efeknya dari yang tahun 2011 itu. Terima kasih Prof. Nalarnya benar. Dan saya masih mempertahankan pendapat seperti itu. Gitu. Bahwa itu bukan saya katakan di putusan MK 2011, saya ketuanya. Tapi jauh sebelum itu, saya sudah menulis paper ketika saya fit and proper test untuk menjadi hakim MK di DPR. Saya katakan, MK itu adalah negatif legislator. Dia tidak boleh membuat aturan, oke? Nah, tapi di dalam banyak kasus, kemudian ternyata kalau MK membiarkan sesuatu akan terjadi kekosongan hukum. Sehingga MK mulai ikut mengatur. Kalau diputuskan ini dikabulkan, terus apa dong? Diberi oleh MK sebagai jembatan pengaturan. Misalnya, dulu KPK ini dinyatakan bubar kalau tidak membentuk KPK di daerah dalam waktu
2 tahun. Ya kan? Lalu MK pada waktu ini bubar nih. Tapi MK lalu membatalkan, oke diberi waktu. Nah itu mengatur, sudah ngatur waktunya kapan, ini kapan dan seterusnya. Kalau terpaksa karena negatif legislator murni tidak bisa dilakukan. Tapi di atas alasan itu, ini ada alasan lain. Di atas nih. Bahwa menurut Undang-Undang Dasar 45, putusan MK itu bersifat final and binding. Bersifat final. Jadi kalau putusan MK meskipun salah, ya tetap berlaku kalau sudah inkrah. Terus gimana dong yang salah? Yang melakukan kesalahan yang dihukum. Maaf, putusan ketua MK yang sekarang masih ada di penjara tuh putusannya lebih dari 10, ada 11 atau 18 tuh. Putusannya itu dibuat karena suap. Orang kalah dimenangkan, orang kalah dimenangkan tuh. Jadi kepala daerah sudah dilantik. Ketahuan kalau nyuap. Tangkap ketua MK-nya. Tapi ini tidak berubah keputusannya. Kenapa? Demi kepastian hukum, kalau setiap keputusan diragukan lalu dibatalkan, tidak akan pernah selesai. Oleh sebab itu lalu kemudian yang berlaku, kalau dalam agama itu, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim itu menyelesaikan persoalan, pokoknya persoalannya anggap selesai. Gibran sudah ditetapkan sebagai boleh, ya boleh. Tapi salah Pak itu, siapa yang salah? Uncle Usman, dia yang pecat. Sehingga pada waktu itu saya mendukung Pak Anwar Usman dipecat, tapi saya tidak menolak Gibran menjadi calon karena sudah diputuskan oleh hakim. Kalau enggak kan kacau. Agendanya sudah ditutup, pendaftarannya tanggal sekian, kacau, malah bisa membuka peluang agar ada dekret jabatan presiden diperpanjang karena ini masih kacau. Saya setuju, Gibran terus saja. Demi kepastian hukum. Dulu Sayyidina Ali ini. Sayyidina Ali itu ya khalifah. Itu diadukan, dituduh oleh orang Yahudi. Khalifah itu kepala negara. Dituduh oleh orangnya, Ali, baju yang kamu pakai itu baju perang, baju besi yang kamu pakai itu punya saya. Loh, kata Ali, ini punya saya sejak dulu saya pakai perang. Enggak, itu punya saya punya saksi. Saksinya nuntut, saksi-saksi palsu ke orang Yahudi ini. Terus, betul ini punyanya ini katanya, punya orang Yahudi ini. Terus semua nyaksikan ini. Ali meskipun punya, dia enggak bisa menemukan saksi yang bisa melawan ini. Akhirnya dia tunjuk hakim, Jurah namanya, tolong diadili, saya ini punya baju nih, kamu tahu nih baju saya nih, tapi ini ngaku. Hakim ini juga mendengarkan saksi-saksi, bilang bahwa ini milik orang Yahudi. Lalu diputuskan oleh hakim, Ali bersalah mengambil baju perang orang ini supaya baju itu dikembalikan dan Ali dihukum, dijatuhi hukuman pidana. Apa yang dikatakan Ali? Ini kan putusan hakim. Saya tunduk. Meskipun hakim ini anak buahnya kan. Hakim sudah memutuskan gitu. Saya bersedia dihukum dan saya kembalikan baju ini. Kembalikan. Cuma waktu itu Ali tidak dihukum. Si orang Yahudi ini nangis mencium kakinya Ali. Aduh, begitu jujur dengan engkau wahai khalifah. Sekarang saya kembalikan bahwa ini bajumu, ini semua saksi palsu. Maksud apa yang bisa diambil dari? Kalau hakim sudah memutus ya sudah ikuti. Keputusannya itu berlaku. Kalau hakimnya salah ya hakimnya diadili sendiri. Kan banyak tuh ini. Iya kan? Banyak hakimnya diadili sendiri. Untung yang Pak Anwar Usman itu pengadilannya etik. Sehingga hanya pemecatan dari ketua gitu. Nah, itu bisa diskusi lain lagi. Masih ada? Prof, nama saya Devin Purba dari Fakultas Hukum. Pertanyaan saya itu adalah mengenai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Sebenarnya dalam hierarki perundang-undangan di negara kita ini, posisi instruksi Presiden itu bagaimana ya Prof? Karena kalau dari apa yang saya baca, saya diskusikan dengan teman-teman,
dalam instruksi itu sepertinya justru ada tendensi untuk mengubah undang-undang APBN yang yang berlaku untuk APBN di tahun ini. Padahal yang kita ketahui bersama bahwa yang namanya undang-undang harus diubah dengan undang-undang juga. Seperti kalau saya tidak salah di tahun 2014, Pak. Jadi sebenarnya bagaimana posisi instruksi presiden ini? Apakah instruksi presiden 1 tahun 2025 ini sifatnya itu seperti teknis membuka jalan untuk undang-undang APBN itu dilaksanakan, atau justru efisiensi yang diambil itu malah mengubah undang-undang APBN yang mana seharusnya itu nggak boleh. Nah, kalau tadi pertanyaan mengenai keadministrasian, saya izin bertanya juga mengenai tata negaraan, Prof. Pertanyaan ini sebenarnya pernah saya temukan di kelas. Pertanyaannya seperti ini, Prof. Kalau semisalnya presiden dan wakil presiden terpilih sudah ditetapkan oleh KPU, lalu kan ada masa yang disebut sebagai lame duck session, di mana menunggu presiden yang petahana itu turun. Apabila presiden dan wakil presiden itu yang terpilih, Prof, itu dinyatakan meninggal dunia berhalangan tetap yang mana mereka tidak bisa memimpin secara bersama-sama kedua-duanya sebelum presiden petahana itu turun. Menurut Prof sendiri, langkah apa yang harus dilakukan oleh negara kita ini supaya pada saat presiden petahana itu turun, maka akan ada yang mengisi posisi presiden dan wakil presidennya. Karena tentunya demokrasi itu asasnya bukan hanya langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, tapi di kelas pemilu kami mempelajari bahwa ada asas lain dari pemilu, ada asas lain dari demokrasi, bahwa pemilu itu harus dilakukan secara periodik 5 tahun sekali. Sehingga nggak boleh ditunda lagi. Terima kasih, Prof. Satu soal Inpres ya. Inpres itu berisi pedoman perintah yang harus dilakukan oleh bawahan-bawahan presiden itu ya, oleh menteri, kepala daerah dan seterusnya. Nah, kalau menyangkut Inpres tentang inefisiensi, itu memang pintunya nanti di DPR. Sekarang ini kan Inpres agar semua menyesuaikan diri sesuai dengan pagu, lalu diurai, dikonsultasikan dengan DPR. Nanti DPR untuk APBN tahun 2025 itu akan ada APBNP. Setiap bulan Juni itu ada APBN perubahan. Disitulah undang-undang itu diganti. Dan itu berlaku per Januari karena tahunnya 2025. Jadi itu soal teknikal aja. Tinggal saudara setuju pada substansinya apa tidak. Kalau teknik perundang-undangannya cuma seperti itu. Nah sekarang begini, memang tidak ada pengaturan ya kalau presiden dalam masa lemdak ya, bebek lumpuh. Gini, pertanyaan saudara tadi kan pelik. Kalau seorang presiden dan wakil presiden terpilih tiba-tiba berhalangan tetap sehingga tidak bisa dilantik pada saatnya, apa yang harus dilakukan oleh negara ini? Apakah presiden yang lama melanjutkan tugasnya apa tidak? Gitu kan? Nah ini tidak diatur. Tapi kita bisa mencari tafsir bahwa menurut Undang-Undang Dasar negara ini dipimpin oleh presiden dan wakil presiden. Kalau presiden dan presiden meninggal, berhalangan tetap, wakil presiden naik, lalu wakil presiden yang naik ini menunjuk 3 orang untuk dipilih oleh MPR. Nah, soalnya kalau dua-duanya berhalangan tetap dalam keadaan normal, biasanya kan Tarim Wairat, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan satu menjadi presiden bersama dalam waktu 3 bulan. Sudah itu dipilih presiden definitif. Ini kan kalau presidennya masih ada, nah ini katanya meninggal. Ya begini, berarti kalau terjadi kekosongan jabatan presiden, itu wewenangnya bisa diambil oleh MPR. Kalau dalam keadaan seperti itu yang tidak diatur. Karena kalau ada saja nanti yang memilih kan MPR. Nah, itu saja. Karena saya tidak pernah membayangkan ada presiden dan wakil presiden tiba-tiba sama-sama berhalangan tetap gitu ya. Sehingga pembentuk Undang-Undang Dasar juga tidak mengatur. Tapi nanti bisa kita pikirkan. Saya kira cukup. Saudara sekalian, terima kasih Pak Dekan.
Terima kasih Pak Profesor Topo, mahasiswa sekalian, saudara-saudara, ada tadi yang wartawan, ada yang dari SMTA juga, dari perguruan tinggi lain. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Anda memang hebat semua, cinta kepada Indonesia, dan oleh sebab itu jangan pernah lelah untuk tetap dan terus mencintai Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.